Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musta'in Nasoha selaku pembimbing mata kuliah Pancasila dan kelas 1 PBA yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang demokrasi, yaitu dari kelompok kami, yaitu yang beranggotakan Fatina Nurul Aziz, Rahma Putri Sania, dan saya sendiri yaitu Azil Akbar Putra Pradana. Ya, langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu sejarah demokrasi. Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. Perkembangan yang paling penting bagi sejarah demokrasi dalam berbagai literatur telah terjadi di Eropa. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno, yaitu demokratia. Plato yang memiliki nama asli Aristokles sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah demokratia, yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi menurut Plato saat itu adalah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya para filosoflah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. Belakangan ini diketahui bahwa yang diinginkan Plato sebenarnya adalah sebuah aristokrasi. Di Yunani dan Romawi pada 500 sebelum Masehi, itulah pertama kali dilahirkan suatu sistem pemerintahan yang memberi partisipasi rakyat melalui sejumlah besar warga negara. Yaitu selanjutnya sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Berdasarkan UUD yang disahkan 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Kekuasaan presiden merupakan kekuasaan tunggal tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Oleh karena itu, menjadi bulan-bulanan Belanda dalam propaganda di luar negeri bahwa pemerintahan Indonesia yang dibentuk adalah pemerintahan diktator. Pemerintahan terpusat atau terkonsentrasikan di satu tangan, yaitu presiden. Namun, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktekkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 dengan ciri-ciri. Yang pertama, dominasi presiden. Yang kedua, terbatasnya peran partai. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Dan yang keempat, meluasnya peranan ABRI dengan dua fungsi. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri yang kedua. Selanjutnya, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.
Yang kedua, Aristoteles. Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang ketiga, Avan Gafar. Menurut Avan, demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, macam-macam demokrasi berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, misalnya pilpres atau pilkada. Yang kedua, demokrasi substansial. Demokrasi substansial yaitu bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas, misalnya kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Kemudian macam-macam demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, yaitu yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kemudian, demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Kemudian ada demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi ada 4. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Yang keempat, adanya sistem kepartaian. Prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Demokrasi adalah tirani paling berani dari semua karena tidak bergantung pada otoritas agama atau pada bangsawan ras atau pada hak prerogatif bakat. Itu didasarkan pada nomor dan topeng atas nama rakyat. Jika monarki adalah palu yang menghancurkan rakyat, demokrasi adalah kapak yang membaginya. Pierre Joseph Proudhon. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.